Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Nah saudara yang kasih Tuhan, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus saudara. Saudara kalau kita baca di pasal yang pertama ini saudara, seolah-olah Rasul Paulus ini sedang curhat saudara. Kepada jemaat yang ada di Korintus saudara, dia memberitahukan segala penderitaan, segala kesusahan, segala kesesakan yang dia alami di dalam pelayanan pekerjaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, makanya di sini dia katakan ayat yang ke-8 sekali lagi saya baca, dia katakan begini, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Saudara bayangkan, inilah yang disampaikan Rasul Paulus bahwa beban, bahwa pelayanan yang sedang mereka kerjakan adalah pelayanan yang bukan pelayanan yang mudah saudara. Ini adalah pelayanan yang besar saudara. Pelayanan yang berat bagi kehidupan mereka. Bahkan Rasul Paulus katakan sampai mereka apa saudara, hampir putus asa. Nah tetapi di ayatnya yang ke-9 saudara, di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Saudara perhatikan kalimat ini, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati saudara. Rasul Paulus menyadari bahwa segala penderitaan, segala kesesakan, segala kesusahan saudara yang dia alami saudara itu mengajarkan kehidupannya. Jelas bahwa semua itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri. Tetapi kami menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang harus terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita alami pergumulan, ketika kita alami persoalan yang berat dalam hidup kita, ketika kita alami masalah, problema dalam hidup kita ini yang seolah-olah seperti mungkin Rasul Paulus katakan kami hampir-hampir kecewa, kami hampir-hampir putus asa dengan semuanya itu. Tapi ada satu hal yang paling berharga saudara. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Supaya kita tidak menaruh kepercayaan kepada diri kita sendiri. Tetapi kita harus menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan saudara. Kenapa saudara? Sebab ketika kita menaruh kepercayaan kepada diri kita sendiri, kita gak akan mampu saudara. Kita tidak akan bisa menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi Rasul Paulus menyadari betul bahwa saudara ketika itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka saudara, dalam pelayanan mereka. Walaupun Rasul Paulus katakan ini berat Tuhan. Ini bukan hal yang mudah, ini beban yang berat saudara. Bahkan Rasul Paulus hampir-hampir mereka dalam keadaan di mana mereka putus asa saudara. Tapi Tuhan mau ajarkan kepada Rasul Paulus bahwa jangan taruh kepercayaanmu kepada manusia. Jangan taruh kepercayaanmu kepada dirimu sendiri. Jangan taruh kepercayaanmu kepada hal-hal yang ada di dunia ini saudara. Tapi taruhlah kepercayaanmu kepada Tuhan. Allah yang sanggup, Allah yang sudah memanggil Rasul Paulus saudara. Kita tahu kehidupan Rasul Paulus dahulu seperti apa saudara. Dia adalah penganiaya jemaat saudara. Tapi saudara lihat ketika Tuhan panggil dia saudara. Tuhan ubahkan dia menjadi orang yang berbeda 180 derajat. Dahulunya penganiaya jemaat saudara. Dia membunuh anak-anak Tuhan. Tapi pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu mengubahkan kehidupannya saudara. Sehingga saudara lihat dia sanggup, dia mampu menghadapi segala sesuatu dalam pelayanannya saudara yang kasih Tuhan. Dan saya percaya itu adalah kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan bagi Rasul Paulus. Sehingga dia sanggup saudara. Saudara bayangkan penderitaan apa yang dia alami. Saudara dia didera, dia difitnah, dia dicerca. Saudara dia mengalami kapal karam saudara.
Dia mengalami pengalaman di mana harus dipenjara, saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita secara manusia saja saudara, kita gak akan mampu saudara. Ketika kita pikir-pikir, iya kita gak akan mampu alami seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus 3 ayat yang kelima. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Rasul Paulus katakan kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah saudara. Dia menyadari saudara bahwa dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Dia bisa berdiri teguh, dia tidak goyah saudara. Bahkan dia giat memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Dia sadar saudara bahwa itu semua bukan karena dirinya sendiri. Tapi semua hanya karena pekerjaan Allah di dalam kehidupannya saudara yang kasih Tuhan. Mari saudara belajarlah menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Jangan taruh kepercayaan kepada manusia saudara. Manusia bisa mengecewakan. Manusia bisa melupakan kita. Manusia bisa melukai kita. Manusia bisa ingkar janji saudara. Tapi dia Allah yang setia, dia Bapa yang setia yang tidak akan pernah ingkar janji satu kali pun di dalam setiap kehidupan kita. Sebab janji Tuhan itu ya dan amin saudara. Janji Tuhan itu kekal saudara. Dia tidak pernah sekali-kali mengingkari di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita petik dari pembelajaran pagi hari ini firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Saudara dengar baik, ketika Tuhan izinkan masalah, persoalan, pencobaan, sakit, penyakit yang Tuhan izinkan hari-hari ini kita alami saudara. Belajarlah menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan. Jangan menaruh kepercayaan kepada diri kita sendiri saudara. Manusia terbatas, sekali lagi manusia terbatas. Kita semua terbatas saudara. Pakai kekuatan kita sendiri kita terbatas. Saudara, tapi mari belajar menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah saudara berbicara soal menaruh kepercayaan, kita harus tahu kepada siapa kita percayai saudara. Saudara kita mengenali Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita. Saudara kita alami pribadinya saudara. Saudara kita punya intimasi dengan Tuhan. Saudara kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau pagi hari ini ditanyakan kepada kita semua siapa itu Yesus? Bisakah kita menjawab saudara? Kita rajin ke gereja saudara. Tapi saudara kita mengenal Yesus secara pribadi dalam setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi saudara. Saudara kita alami kasihnya. Saudara kita alami kebaikannya. Saudara kita alami pertolongannya dalam kehidupan kita. Kita bilang kita percaya kepada Tuhan. Tapi kita tahu siapakah itu Yesus saudara. Dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dalam intimasi kita dengan Tuhan, disitulah kita mengenali Yesus lebih lagi saudara. Itu sebabnya jangan bosan-bosan menyembah Tuhan. Jangan bosan-bosan bersekutu dengan Tuhan. Jangan bosan-bosan saudara kita bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Berulang-ulang hamba Tuhan katakan membangun intimasi dengan Tuhan tidak harus di gereja saudara. Tidak harus dalam persekutuan organisasi dan komunitas, tidak saudara. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu setiap waktu. Dimanapun kita berada, saudara sebagai ibu rumah tangga, sebagai pegawai negeri, sebagai karyawan, sebagai pekerja swasta, sebagai mahasiswa, ibu rumah tangga saudara. Ketika saudara sedang mengerjakan pekerjaan saudara dan saudara katakan thank you Lord, terima kasih Tuhan. Saudara sedang membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan saya percaya saat itulah saudara, kasihnya mengalir, saudara rasakan sukacita, saudara rasakan damai sejahtera yang besar dalam kehidupan saudara. Hari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini firman Tuhan datang bagi setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Terus bangun intimasi kita dengan Tuhan. Dan Tuhan mau saudara supaya kita ditaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Bukan kepada manusia, bukan kepada orang-orang lain saudara. Bukan kepada orang-orang yang berkuasa di dunia ini saudara. Sebab kuasa manusia itu ada batasnya. Tapi kuasa Tuhan tidak ada batasnya di dalam setiap kehidupan kita. Kuasa manusia, pangkat, jabatan manusia itu bisa habis saudara. Ada masanya. Tapi kuasa Yesus tidak ada masanya. Tidak ada batasnya saudara. Dia Allah yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya mari pagi hari ini saudara belajarlah. Menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan.
I put my trust in God, saudara. Kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar belief, saudara. Bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan. Tapi benar-benar kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tahu siapa itu Tuhan. Kita tahu siapa itu Yesus, saudara. Sehingga kita benar-benar, ini Tuhan hidupku. Ini Tuhan masa depanku. Ini Tuhan keluargaku. Ini Tuhan pelayananku. Ini pekerjaanku. Kuserahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan ketika itu semua ada di dalam tangan Tuhan, saya percaya Tuhan menjaganya baik-baik bagi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini saudara, in God we trust, saudara. Dalam Tuhan kita percaya Bapak Ibu Saudara. Benar-benar percaya sungguh kepada Tuhan. Alamilah seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus, saudara. Sampai dia katakan, aku tahu kepada siapa aku percayai. Karena dia sudah alami secara pribadi Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara yang rindu mengalami jamahan Tuhan. Saudara yang rindu alami lawatan Tuhan. Saudara yang rindu alami kuat kuasa Tuhan. Pagi hari ini taruh kepercayaanmu kepada Tuhan sepenuhnya. Jangan setengah-setengah saudara. Orang yang setengah-setengah pasti pincang. Orang yang setengah-setengah saudara, firman Tuhan katakan orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya saudara. Sekali Yesus tetapi Yesus, tidak ada Allah yang lain saudara. Jangan ada Allah-Allah yang lain dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita ibadah, besok saudara sakit, kemudian saudara pergi ke orang pintar, saudara cari dukun, saudara cari tua-tua saudara yang katanya bisa menyembuhkan. Jangan saudara, itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau hari ini saudara dengar firman dan sebelumnya saudara melakukannya, datang bertobat minta ampun, dan sekali lagi saudara, put your trust in God, saudara. Taruh kepercayaanmu hanya kepada Tuhan. Hanya di dalam Tuhan dan bukan kepada manusia. Firman Tuhan katakan Yeremia 17:7, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Ayat 5, tetapi terkutuklah mereka. Terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara. Kadang-kadang kan kita seperti itu, kita andalkan kekuatan kita sendiri. Kita merasa mampu, kita merasa kita bisa. Kita merasa bahwa oh saya bisa melakukan segala sesuatu. Oh berkat yang saya alami hari-hari ini ya karena usaha saya. Karena pekerjaan saya. Tidak saudara, semua yang ada dalam kehidupan kita hari ini, itu semua berasal daripada Tuhan. Nafas kita saudara. Saudara gak mungkin bisa bekerja baik saudara kalau saudara sakit. Saudara gak akan pernah bisa bekerja semaksimal mungkin Bapak Ibu Saudara kalau tubuh saudara lemah. Saya percaya kekuatan itu daripada Tuhan. Sehingga saudara bisa bekerja sampai hari ini dengan baik. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena perkenanan Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan pernah ada satupun yang membanggakan dirinya. Bahwa oh semua apa yang aku alami hari ini. Ini karena saya. No saudara. Tidak Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Semua kita hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada semuanya saudara. Ini semua hanya karena kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apa itu kasih karunia saudara? Sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita terima. Tapi Tuhan berikan gratis bagi saya dan saudara. Gratis tapi tidak murahan. Cuma-cuma tapi tidak murahan. Kenapa? Sebab dia berikan nyawanya saudara. Darahnya yang mahal itu. Tuhan korbankan bagi saya dan saudara supaya kita dibebaskan, supaya kita diselamatkan, kita diangkat menjadi anak, kita dilayakkan saudara. Seharusnya kita sadar itu saudara, sadar penuh di dalam kehidupan kita. Ya, saya senang sekali dengan ada satu pujian, dengan apakah ku balas segala kebaikan Tuhan. Dengan apa kita balas saudara yang kasih Tuhan, segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita gak bisa balas dengan harta kita. Kita gak bisa balas dengan apa yang kita miliki. Enggak saudara, Tuhan gak mau itu. Tuhan mau hatimu, hatiku, hati kita semua. Hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh memuliakan namanya saudara. Tuhan rindukan itu bagi setiap kehidupan kita anak-anaknya. Itu sebabnya saudara jangan abaikan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan abaikan doa-doa. Saya bersyukur saudara yang bisa mengikuti doa pagi saat ini. Ini semua kemurahan Tuhan. Dan saya percaya saudara adalah orang-orang yang terus rindu akan firman Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang terus haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara adalah orang yang terus rindu akan jamahan dan lawatan Tuhan. Berbahagialah saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab
apa yang kita lakukan hari ini tidak akan ada yang pernah sia-sia. Pengiringan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Walaupun dalam mengiringi Yesus saudara, berat, memang berat. Tapi dengar baik saudara, hidup itu memang berat. Perjalanan kehidupan kita ke depan ini berat saudara. Tapi dengar, Tuhan kita lebih hebat dari semua masalah-masalah yang akan kita hadapi di dalam setiap kehidupan kita. Jangan takut. Sekali lagi saudara, put your trust in God saudara. Taruh kepercayaanmu di dalam Tuhan. Bukan kepada orang lain seperti Rasul Paulus saudara, dia katakan bahwa bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Bahkan mungkin saudara hari ini merasa Tuhan ini terlalu berat, ini terlalu sukar masalah yang aku hadapi. Aku mau mati saja, mungkin saudara katakan seperti itu. Tapi dengar baik saudara, firman Tuhan katakan tetapi hal itu terjadi. Masalah, persoalan, pencobaan, sakit, penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Maksudnya adalah saudara, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Supaya kita jangan menaruh kepercayaan kepada diri kita sendiri, kepada orang-orang yang di sekitar kita, kepada manusia. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati saudara. Nah ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan semua itu terjadi supaya kita menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi saudara. Dia Allah yang setia, dia Allah yang baik. Dia Allah yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Mari nyatakan itu terus dalam setiap kehidupan ini saudara. Kita taruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18 saudara. Mengucap syukur dalam segala hal. Baik keadaannya, tidak baik keadaannya saudara, dalam sakit, dalam kesehatan, dalam sehat, dalam keadaan sehat. Bersyukur saja saudara. Dalam ucapan syukur ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. In God we trust. Percayalah hanya kepada Tuhan. Maka saudara, saya percaya Dia akan memberkati kita, menolong kita, menjagai, menyembuhkan kita, membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan yang lain. Pagi hari ini saudara jangan berputus asa, saudara jangan pesimis. Tapi bila hidup kita terus mengandalkan Tuhan, sehingga ada semangat yang baru, kekuatan yang baru yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat cinta Tuhan, bersyukur buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kita.